podcast Semansa. Kali ini kita akan membahas tentang eksplorasi Semansa di media sosial. Kita sudah bersama dengan Bapak Kepala SMA Negeri 1 Lubuk Pakam, Bapak Fazli Mirwan, SPD, MSI. Selamat datang Bapak. Selamat datang Alia Putri. Di era digital ini banyak sekali inovasi yang dapat kita terapkan di sekolah. Salah satunya dengan kehadiran podcast. Alhamdulillah, hari ini tepatnya Rabu 9 Oktober 2024 merupakan tonggak baru bagi Semansa karena terciptanya podcast. Gimana nih perasaan Bapak dapat hadir perdana di podcast kita ini, Pak? Ya tentunya sangat senang sekali ya, kita bersyukur hari ini kita perdana. Ya seperti yang disampaikan Putri, tonggak awal kita untuk memasuki bagaimana kita menyampaikan informasi ke dunia luas gitu ya, sehingga nanti segala informasi, segala aspirasi yang ada yang akan kita sampaikan itu bisa ditangkap secara langsung oleh siswa SMA Negeri 1 Lubuk Pakam gitu ya. Dan terima kasih juga kepada semua tim IT, guru-guru yang sudah mendukung sehingga sudah dari sarana saya rasa sudah bagus. Kemudian nanti tinggal bagaimana kita untuk memproduksinya dari hasil rekaman podcast ini. Kalau kami sendiri sangat senang Pak, mengingat podcast ini sudah kami impi-impikan sejak dulu. Apa nih Pak sebenarnya yang menjadi tujuan utama dan kehadiran podcast ini Pak di sekolah kita? Ya tentunya tujuan utama yang pertama yaitu memberikan siaran kepada khalayak ramai, terutama siswa Semansa ya. Ya berbeda dengan radio, kalau radio kan dia terbatas waktu, kalau ini kan accessibility ya, kapanpun dimanapun bisa kita akses dan fleksibel waktunya, sehingga siswa yang biasanya membaca sekarang dengan mendengarkan udah tahu informasi-informasi penting. Mungkin kita akan undang nanti yang sudah pemenang-pemenang juara atau duta ya, sehingga bisa menginspirasi kepada kawan-kawannya. Begitu juga nanti ya ke depannya kita juga akan undang alumni-alumni kita, memberikan gambaran sebenarnya gimana sih menjadi anak perkuliahan gitu ya. Karena secara tidak sadar bagaimanapun nanti tujuan utama setelah melalui SMA ini tentunya banyak juga yang berminat masuk perguruan tinggi negeri seperti itu. Jadi ya saya sangat apresiasi lah ya dengan kehadiran podcast ini ya, bisa memberikan informasi yang lebih jelas, yang lebih luas kepada alumni-alumni ataupun kepada siswa-siswa kita. Oh, berarti banyak banget nih Kak Putri tujuan dari adanya podcast di sekolah kita. Salah satunya menginovasi dan inspirasi khalayak ramai di media sosial. Lalu Pak, bagaimana kehadiran podcast dapat berkontribusi dalam meningkatkan kreativitas siswa? Ya, kita yakin bahwa dengan adanya podcast ini berkontribusi terhadap kreativitas ya. Ya, bagaimanapun ini harus dipersiapkan dengan baik. Mulai dari penyusunan naskah, siapa yang akan diwawancarai, kemudian yang mewawancarai mungkin akan berganti ya, Alia dengan Putri nanti akan berganti dengan kawan yang lain. Dan itu harus dipersiapkan. Begitu juga dengan kreativitas IT ya, mulai dari kekuatan audionya, videonya, kemudian memproduksinya gitu ya. Baik Pak. Nah berarti Kak Alia dalam podcast ini tidak hanya sekedar berkontribusi, namun banyak sekali langkah yang harus kita persiapkan untuk menjadi lebih baik. Benar banget, selain itu ada beberapa step-step yang saling berikatan tuh, dari mulai produksinya sampai launching videonya. Berarti benar banget nih Kak Putri, udah pas banget kalau dengan adanya podcast ini dapat berkontribusi besar pada kekreatifan siswa. Iya benar Kak Alia. Jadi Kak Alia, podcast ini dia bisa menyalurkan bakat-bakat dari siswa. Lalu kemudian kita juga perlu adanya agent of change atau pihak-pihak yang mendorong kemajuan dari podcast ini. Benar, agar bisa mengeksplor bakatnya melalui podcast di Semansa ini. Pak, bagaimana podcast ini dapat mengeksplor bakat siswa menjadi lebih berkembang? Iya, jadi mengeksplor bakat siswa itu sudah kita mulai bukan hanya di sini aja ya. Kita mengeksplor bakat siswa itu melalui kreativitas pagi hari. Ada keagamaan, ada seni, kemudian ada juga puisi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu akan kita kembangkan melalui podcast ini ya. Jadi di podcast ini nanti ya kita harus mendatangkan yang mampu menginspirasi
ya. Kemudian tentunya di sekolah itu tujuan utamanya ada 3 ya, yang diperlombakan. Arah perlombaannya itu mulai dari Olimpiade O2 OSN, kemudian untuk bakat seni itu FL2SN, kemudian satu lagi yang olahraga ya, yang olahraga itu yang O2SN. Itu adalah tingkatan nasional yang harus kita targetkan untuk dicapai gitu ya. Jadi dengan langkah adanya podcast ini menjadi sarana untuk kita bisa memberikan inspirasi, minimal inspirasi, sehingga siswa-siswa yang awalnya kurang tertarik, kurang bisa mengembangkan, dengan adanya yang kita undang mampu untuk bisa menginspirasi dia untuk bisa lebih berkembang seperti itu. Berarti bisa saling sharing relasi atau pengalaman. Iya benar, bisa sharing relasi dan tidak tertutup kemungkinan juga nanti mungkin alumni kita bisa juga kita undang, mana tahu ada yang memang sudah tingkat nasional dulunya gitu ya, bisa memberikan sharing dan juga memberikan gambaran kalau di perkuliahan itu bagaimana kelanjutan bakatnya. Nah, udah jelas kan teman-teman bahwa dengan adanya podcast ini kita bisa mengeksplor seluruh bakat kita. Dan podcast ini merupakan salah satu platform atau wadah yang dapat mengeksplor bakat kita. Karena dengan adanya kereta pagi yang sering kita lalui atau pembelajaran setiap paginya, itu merupakan salah satu pengeksploran bakat. Nih, kalau menurut Kak Putri udah pas banget nggak sih ini kalau dengan adanya podcast sudah bisa mengeksplor bakat siswa? Benar Kak Alia. Seperti yang Kak Alia bilang nih, kan podcast ini merupakan salah satu wadah. Jadi tidak terbatas hanya di sini saja. Kita bisa mengembangkan inovasi-inovasi lalu kreativitas kita menjadi lebih terbangun lagi. Lalu nih Pak, dalam menginovasikan podcast ini, apa nih harapan Bapak ke depannya supaya podcast dapat menjadi wawasan baru dalam menghadapi tantangan di era digitalisasi? Ya, bicara tentang tantangan era digital, tentunya kita harus melek teknologi ya, bertransformasi seperti itu ya. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang pasti ada zamannya gitu ya. Jadi sekarang ini ya zamannya seperti ini, mungkin dengan cara seperti ini kita lebih luas menyampaikan aspirasi ya, menyampaikan inspirasi sehingga tercipta bakat dan minat anak berkembang seperti itu. Tapi ada tertarik nih sama kata-kata Bapak yang barusan tadi, setiap masa ada orangnya. Itu bikin sedih banget, mengingatkan bahwa kami bakal lulus nih Pak dari Semansa. Tapi dengan adanya podcast ini, kami dapat melihat flashback lagi Pak, kalau kami pernah hadir di podcast Semansa untuk mengeksplor bakat. Iya, benar sekali ya. Tentunya bersyukur ya masih di kelas 3 ini sudah hadir podcast ini, dan mudah-mudahan orang Alia dan Putri bisa mengembangkan bakatnya ini ya menjadi lebih baik nanti untuk adik-adiknya, bagaimana ya storytellingnya lebih baik gitu ya, dan ya tentunya kedepannya yang diisi dalam podcast ini berwarna gitu ya, sehingga memberikan sesuatu yang positif kepada yang peserta didik SMA Negeri 1 Lubuk Pakam. Oke, kalau gitu Alia pengen kasih pesen nih Pak, kasih kesan sih lebih tepatnya ke teman-teman yang bakal nonton ini nanti. Selain ada Alia dan Putri yang manis Pak, di sini juga udah disuguhin teh manis yang bisa Bapak minum nih Pak. Minum juga dong Kak Putri. Jadi nih Pak, kehadiran podcast sebagai media atau platform untuk mengembangkan bakat siswa, baik dari segi inovasi, eksplorasi, lalu kemudian inspirasi yang kemudian mereka dapat menjadikan generasinya di generasi emas mendatang dan memajukan Semansa. Nah, selain itu ada lagi nih yang lebih penting Pak ternyata. Dengan kehadiran podcast bisa menjadi sumber informasi di kalangan SMA Negeri 1 Lubuk Pakam. Kalau begitu gimana nih menurut Bapak? Ya benar sekali, jadi kehadiran podcast ini merupakan salah satu sumber informasi bagi kita ya, untuk memberikan informasi secara luas, mulai dari penerimaan peserta didik baru, kemudian budaya positif sekolah, kemudian ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita, kemudian proses pembelajaran dan asesmen atau ujian, kemudian pembelajaran P5 ya, pembelajaran P5. Berikutnya ya kita juga mengharapkan
informasi yang terkait dengan penerimaan dalam PTN ya, penerimaan siswa dalam PTN. Kemudian kita mengharapkan informasi tips dan triknya bagaimana menembus PTN dan juga jalur kedinasan seperti itu ya. Masih banyak lagi. Kalau ada unggulan ya, program-program unggulan yang ada di sekolah juga bisa disampaikan di sini. Kita juga program unggulan ada ramah anak, kemudian program rujukan Google itu bisa disampaikan melalui podcast ini. Ternyata nggak cuma satu informasi, tapi banyak banget informasi yang dapat kita hadirkan di podcast ini. Nah guys, jadi banyak banget harapan yang udah tercurahkan oleh Bapak Kepala SMA Negeri 1 Bupaka yang kita doakan bisa terrealisasikan di kemudian hari. Amin ya Kak. Amin. Nah, jangan lupa ya guys, untuk mengeksplorasi bakat kalian bisa datang nih ke podcast SMA Negeri 1 Bupaka. Semansa, be clever, be creative, be brilliant. Terima kasih Pak. Senang rasanya bisa berbincang-bincang dengan Bapak Kepala SMA Negeri 1 Bupaka pada hari ini. Tanam ubi, tanam kubis. Cakep. Tumbuh subur berlapis-lapis. Cakep. Bukan karena materi sudah habis, tapi waktu sudah menipis. See you next time guys. Bye.